Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo, apa kabar sobat semuanya? Semoga selalu dalam keadaan sehat ya. Jumpa lagi di channel Ayo Berkebun, channel yang membahas seputar dunia perkebunan. Video kali ini kami akan coba membahas tentang salah satu pupuk. Ini adalah pupuk borat dari Mahkota. Nah, mungkin antara sobat ada yang masih asing dengan pupuk yang satu ini, atau sobat ada yang membeli pupuk ini yang kemasan repacking, jadi nggak ada keterangan dosis, cara penggunaan, dan juga yang lainnya. Karena di kemasan pabrik juga nggak ada keterangan lebih lengkapnya sobat ya. Nah, kita akan coba bahas seperti apa sih pupuk Mahkota borat ini, bagaimana cara penggunaannya, dosisnya, kandungannya, fungsinya untuk tanaman itu apa saja, dan juga harganya itu berapa. Langsung saja kita coba bahas sobat ya. Kita lihat dulu untuk keterangan yang ada di kemasannya ini. Jadi ini adalah pupuk borat dari Mahkota. Di sini ada keterangan kandungannya sobat ya, lebih lengkapnya lagi di balik kemasannya ini. Nah, yang pertama itu ada boron oksida sebanyak 46%, kemudian ada natrium oksidanya di sini 20%, ada juga sulfatnya di sini 0,001 ppm. Nah, kemudian di sini ada keterangan aturan pakainya, bisa dengan cara ditabur pada permukaan tanah di sekitar area perakaran tanaman saat tanah dalam keadaan lembab, dan juga bisa diaplikasikan dengan cara foliar atau disemprotkan melalui daun. Nah, nanti akan kita coba praktekkan sobat ya untuk dosisnya itu semana. Nah, di sini nggak ada keterangan lebih lengkapnya sobat ya. Nah, untuk keterangan lebih lengkapnya itu sobat bisa melihat di brosurnya. Brosurnya itu ada di websitenya. Ini sobat bisa lihat pada gambar berikut ini. Nah, jadi untuk gambaran umumnya, Mahkota borat ini adalah pupuk mikronutrien yang mengandung boron, elemen esensial bagi pertumbuhan tanaman. Diproduksi di Amerika, pupuk ini dibutuhkan dalam jumlah yang kecil untuk aplikasi pemupukan, meskipun boron seringkali sudah tersedia sebagai trace elemen dalam pupuk NPK, tapi ada tanaman tertentu dan wilayah spesifik yang memerlukan tambahan boron. Nah, kemudian sini ada keterangan fungsi dan juga manfaat boron. Jadi boron itu memiliki beberapa fungsi penting bagi tanaman, antara lain itu membantu pembelahan sel. Jadi boron itu berperan dalam proses pembelahan sel yang esensial untuk pertumbuhan tanaman. Kemudian sebagai metabolisme nitrogen, jadi boron itu mendukung metabolisme nitrogen yang penting untuk proses pembentukan protein. Kemudian sebagai proses polinasi dan juga produksi benih, jadi boron juga memainkan peran kunci dalam proses polinasi dan juga produksi benih yang mempengaruhi hasil panen secara keseluruhan. Nah, ini di brosurnya juga ada keterangannya sobat ya. Jadi peran unsur hara boron itu, yang pertama boron dibutuhkan dalam jumlah yang sedikit, tetapi ketiadaannya dapat mempengaruhi pertumbuhan dan produksi tanaman. Boron meningkatkan efektivitas unsur hara lainnya, terutama fosfat dan juga kalium. Boron sangat berperan dalam proses pembentukan, pembelahan, dan perkembangan sel tanaman. Boron juga menjadi katalis untuk transportasi karbohidrat hasil fotosintesis ke seluruh tubuh tanaman, dan kekurangan unsur hara boron tidak dapat digantikan dengan unsur hara lainnya. Nah, untuk karakteristik dan keberadaan boron di dalam tanah, jadi boron itu bersifat imobil pada tanaman karena tidak dapat berpindah dari jaringan tua ke jaringan muda. Dan juga boron sangat rendah kandungannya pada tanah vulkanik dan juga tanah gambut. Boron tidak tersedia pada tanah masam atau basah. Ketersediaan unsur hara boron yang optimal bagi tanaman adalah pada pH 5,5 hingga 6,5. Nah, gejala kekurangan boron pada tanaman yang pertama itu pertumbuhan batang memendek dan juga kelihatan kerdil seperti kekeringan karena ujung daun menguning dan nekrosis. Selanjutnya pertumbuhan tanaman terhambat terutama pada jaringan meristematik atau pucuk. Kemudian daun menjadi tebal, keriting, rapuh, dan juga mengecil dengan warna hijau tua. Nah, tergantung dari jenis tanahnya, kandungan boron dalam larutan tanah itu berkisar antara 0,1 sampai 2 ppm. Jadi jika kandungannya itu di dalam tanah di bawah 1 ppm, maka boron harus ditambahkan. Nah, kemudian di sini ada tabel keterangan sensitivitas tanaman terhadap kebutuhan boron. Jadi untuk tanaman yang rendah itu ada karet, kedelai, dan juga yang lainnya. Kemudian untuk tanaman yang sedang itu ada jagung, kakao, dan juga yang lainnya. Selanjutnya tanaman yang rentan itu ada sawit, kopi, lada, dan juga yang lainnya. Sobat bisa pause dulu sobat ya jika ingin membacanya ini. Nah, sekarang kita coba bahas sobat ya untuk fungsi dari masing-masing kandungan unsur haranya ini. Yang pertama itu ada boron. Ini merupakan kandungan utama di pupuk ini. Jadi fungsinya itu untuk merangsang pembentukan bunga, membantu proses penyerbukan dan juga pembuahan, mengurangi kerontokan bunga dan juga buah, membantu pembentukan dinding sel tanaman, memperkuat pertumbuhan akar dan juga pucuk, membantu translokasi gula dari daun ke buah atau umbi. Selanjutnya meningkatkan kualitas buah, biji, dan juga hasil panen. Nah, karena kandungannya ini tinggi dan juga merupakan unsur utama dari pupuk ini, jadi pupuk ini itu lebih cocok digunakan untuk menjelang fase berbunga hingga pembentukan buah. Nah, untuk gejala kekurangan dari boron itu biasanya bunga mudah gugur, buahnya kecil atau cacat, ujung pucuk mati, daun mudah keriting atau menebal, akar kurang berkembang. Selanjutnya yang kedua ini ada natrium oksida. Fungsinya itu pada tanaman tertentu membantu efisiensi penggunaan air, membantu menjaga tekanan osmotik sel tanaman, berperan dalam transportasi beberapa unsur hara. Selanjutnya pada tanaman C4 seperti tebu dapat membantu proses fotosintesis. Nah, tapi pada pupuk borat ini natrium ini umumnya bukan tujuan utamanya sobat ya. Jadi natrium ini ada karena bahan baku pupuk. Jadi ini kemungkinan itu berasal dari sodium borat atau boraks. Jadi fungsi utamanya itu lebih sebagai pembawa unsur boron. Selanjutnya di sini ada sulfat. Jadi kandungannya ini sangat kecil sobat ya. Hampir tidak signifikan sebagai sumber hara.
Nah, jadi jika memang benar kandungannya itu 0,001 ppm, maka fungsi sulfatnya ini praktis tidak berpengaruh terhadap tanaman. Karena jumlahnya itu terlalu sedikit ya sobat ya. Nah, padahal sulfur atau sulfat ini biasanya berfungsi untuk membantu pembentukan protein dan juga asam amino, kemudian membantu pembentukan klorofil, serta meningkatkan aroma dan juga rasa pada beberapa tanaman. Nah, selanjutnya di brosurnya ini juga ada keterangan dosisnya sobat ya. Jadi untuk tanaman semusim seperti padi, dosisnya itu 4-6 kilo per hektar area per musim. Kemudian untuk tanaman jagung sekitar 1,5-3 kilo per hektar area per musim. Kemudian untuk tanaman pisang sekitar 7-10 kilo per hektar area per musim. Selanjutnya untuk tanaman tembakau sekitar 5-7 kilo per hektar area. Tanaman bawang 3-5 kilo per hektar area. Kemudian untuk tanaman sayuran sekitar 3-7 kg per hektar area. Selanjutnya untuk tanaman bunga sekitar 2-5 kg per hektar area. Selanjutnya untuk kembang kol sekitar 5-10 kg per hektar area. Tanaman stroberi 4-7 kg per hektar area. Tanaman wortel 7-10 kg per hektar area. Singkong 4-6 kg per hektar area. Kemudian untuk tanaman tahunan seperti kakao, dosisnya itu 10-20 kg per hektar area per musim. Tanaman tebu sekitar 10-20 kg per hektar area. Tanaman cengkeh 5-7 kg per hektar area. Tanaman sawit sekitar 10-30 kg per hektar area. Tanaman kopi 10-15 kg per hektar area. Tanaman kelapa 4-10 kg per hektar area. Alpukat itu 14-40 kg per hektar area. Untuk apel itu 20-100 kg per hektar area. Dan untuk tanaman jeruk 4-7 kg per hektar area. Nah, untuk aplikasinya itu bisa dengan cara dikocor, disemprot, dan juga ditabur ya sobat ya. Nah, kalau ditabur itu, misalnya untuk tanaman jagung di sini 1,5 kilo sampai 3 kg per hektar area per musim. Jadi sobat bagi aja dengan jumlah tanamannya. Jadi misalnya itu 1 hektar area itu ada sekitar 20.000 pohon. Sobat bagi aja 1,5 kg itu dibagi dengan 20.000 pohon. Atau misalnya 3 kg dibagi 20.000 pohon. Hasilnya itu sekitar 0,15 gram per tanaman sobat atau per pohon. Itu untuk satu musim. Nah, untuk satu musim itu aplikasinya itu bisa sekitar 2-4 kali. Jadi sobat bagi aja 0,15 gram dibagi 2-4 kali aplikasi. Nah, jadi kalau sobat aplikasikan sekitar 3 kali aplikasi untuk satu musim itu berarti sekitar 0,05 gram per tanaman. Jadi kayaknya agak susah sobat ya kalau untuk menimbangnya itu 0,05 gram per tanaman itu semana. Dan juga aplikasinya itu juga agak lumayan sulit kalau untuk ditabur itu. Jadi lebih mudahnya itu bisa sobat campurkan dengan pupuk NPK. Jadi sekalian ditabur ya sobat ya. Sobat tabur aja dengan pupuk NPK misalnya dicampur, kemudian ditaburkan ke tanamannya itu. Nah, untuk lebih mudahnya itu dengan cara disemprot atau dikocor ya sobat ya. Nanti akan kita coba praktekkan bagaimana cara penggunaannya atau aplikasinya. Nah, kemudian dengan cara disemprot atau dikocor, untuk dosisnya itu disesuaikan dengan kebutuhan tanaman. Biasanya itu sekitar 1-2 gram per liter air sobat ya. Nah, yang perlu diperhatikan itu boron termasuk unsur hara mikro yang dibutuhkan dalam jumlah yang sangat sedikit. Jadi jika berlebihan itu bisa membuat tepi daun menguning atau terbakar dan juga pertumbuhannya itu terhambat. Karena itu jangan menggunakan dosis yang terlalu tinggi dan juga jangan terlalu sering. Dan ini diproduksi dari PT Sentana di Daya Pratama sobat ya. Nah, selanjutnya untuk harga dari pupuk borat mahkota ini, untuk harganya itu tergantung sobat membelinya di mana sobat ya. Nah, ini itu saya belinya di toko online. Untuk harganya itu sekarang sekitar 60-70 ribuan lah untuk per kilonya itu. Jadi untuk harga itu juga tergantung sobat membelinya di mana. Dan juga untuk pupuk boron ini atau pupuk borat ini harganya lagi lumayan naik ya sobat ya saat ini itu. Nah, kalau sobat ingin membelinya mungkin bisa langsung cek keranjang yang ada di pojok di bawah video ini. Sobat klik aja di situ, nanti akan langsung diarahkan ke aplikasi Shopee. Jadi harga itu juga tergantung dari akun sobat biasanya karena ada potongan harganya juga. Sobat cek aja di situ dapat harga berapa. Nah, sekarang kita coba buka ya sobat ya, seperti apa sih pupuk borat dari mahkota ini. Jadi itu berbentuk kristal sobat ya, berwarna putih bersih seperti ini dan ada bintik-bintik kemerahannya tuh. Nah, ini kita coba larutkan ke air sobat ya. Nah, sekarang kita coba praktekkan sobat ya bagaimana cara penggunaan pupuk borat dari mahkota ini. Nah, di sini ada ember dengan kapasitas air sekitar 8 liter. Kita gunakan dosis saja sekitar 1 gram per liter air. Jadi kita bisa gunakan dosis sekitar 8 gram untuk 8 liter air ini. Kita coba kira-kira aja sobat ya karena ngebawa timbangan. Nah, kita bisa sobat aduk sampai rata. Nah, selanjutnya bisa langsung sobat semprotkan aja sobat ya, semprotkan ke tanamannya. Anggap aja ini tanamannya sobat ya, seperti ini nih.
Nah, untuk waktu aplikasinya itu bisa sobat lakukan pada saat pagi hari ataupun sore hari. Jadi untuk pagi hari itu sekitar jam 6 sampai jam 9-an lah kurang lebih. Kemudian untuk sore hari itu sekitar jam 4 sampai jam 6 sore kurang lebih. Untuk intervalnya itu sekitar 10 sampai 14 hari sekali kalau untuk tanaman sayur-sayuran. Jadi disesuaikan dengan dosis yang tadi sobat ya, yang sudah dijelaskan tadi. Jadi kalau sobat mau aplikasikan satu musim itu sekitar 2 sampai 4 kali, sobat tinggal bagi aja. Nah, selanjutnya dengan cara dikocor kita coba praktekkan sobat ya. Misalnya ini tanamannya nih. Jadi disesuaikan juga dengan ukuran tanamannya. Jadi semakin besar tanamannya, yang dikocorkan itu semakin banyak. Kalau untuk tanaman segini itu sekitar 100 sampai 200 ml ya sobat ya, yang dikocorkannya itu. Kocorkan ke media tanamnya seperti ini. Nah, jadi selain dengan cara disemprot ataupun dikocor, bisa juga dengan cara ditabur ya sobat ya, taburkan ke media tanamnya. Jadi sekitar 10 sampai 15 cm dari batang tanaman. Dan dengan cara ditabur itu, pastikan untuk media tanamnya itu atau tanahnya itu dalam keadaan lembab. Kemudian yang selanjutnya, apakah pupuk borat ini bisa dicampur dengan insektisida dan juga fungisida. Jadi pupuk borat itu umumnya bisa dicampur ya sobat ya dengan insektisida maupun fungisida, terutama untuk aplikasi semprot daun. Namun ada beberapa hal yang perlu diperhatikan. Jadi untuk insektisida yang aman itu biasanya abemektin, emamektin benzoat, imidacloprid, thiamethoxam. Kemudian untuk fungisida biasanya itu aman dicampur dengan bahan aktif mancozeb, azoxystrobin, difenoconazole, propinep, metalaxyl. Tapi sebaiknya sobat lakukan uji coba dulu ya sobat ya. Jadi uji coba sedikit dulu. Dan juga sebaiknya jangan dicampur dengan produk yang alkalis tinggi sobat ya, atau pH tinggi, seperti produk yang mengandung kalsium tinggi dalam satu tangki. Karena beberapa formulasi boron dapat menimbulkan endapan jika kondisi air tidak sesuai. Kemudian jangan campurkan terlalu banyak produk dalam satu tangki. Jadi jangan campurkan lebih dari 4 sampai 5 bahan sekaligus, karena bisa meningkatkan risiko ketidakcocokannya sobat ya. Nah, itu dia sobat sedikit penjelasan tentang pupuk borat dari mahkota ini. Jadi jika di antara sobat ada yang sedang mencari pupuk boron untuk tanaman kesayangan sobat, terutama untuk fase-fase generatif atau fase pembuahan, mungkin bisa menggunakan pupuk borat dari mahkota ini sobat ya. Sobat mungkin bisa membelinya di toko-toko pertanian terdekat, mungkin sudah banyak yang menjualnya. Atau sobat juga bisa membelinya secara online di marketplace seperti Tokopedia, Shopee, Lazada, atau yang lainnya. Atau sobat bisa langsung cek keranjang yang ada di pojok kiri bawah video ini, atau di deskripsi video ini juga dalam piran tautannya biasanya. Nah, mungkin sekian dulu untuk video kali ini. Terima kasih sudah menonton. Sampai jumpa di video-video yang lainnya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.